Ada sabda Rasulullah yang berarti tafsir, ya, yaitu doa Rasulullah kepada sepupu beliau yang bernama Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas, atau yang lazim dikenal dengan Ibnu Abbas, gitu ya. Waktu Sayyidina Abdullah bin Abbas masih kecil, beliau dipeluk oleh Rasulullah SAW, dirangkul dan dibisikkan doa kepadanya, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu at-ta'wil. Wahai Allah, berilah dia kepahaman dalam agama dan ajarilah dia takwil. Nah, takwil ini di sini menurut para ulama adalah tafsir. Maka berkah doa dari Rasulullah SAW, Sayyidina Ibnu Abbas akhirnya muncul sebagai ahli tafsir yang unggul, papan atas di kalangan para sahabat. Salah satu contoh keunggulan Ibnu Abbas, Ibnu Abbas itu masih kecil, ya. Ketika Rasulullah SAW di Madinah, ya, Rasulullah sholat berjamaah dengan para sahabat yang lain. Itu Ibnu Abbas tuh masih main kelereng di halaman masjid, ya. Karena masih anak-anak, ya. Maka ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Apa kata beliau? Saya tahu Rasulullah itu selesai dari mengerjakan sholat dengan mendengar bacaan takbir. Nah, gitu ya. Jadi Rasulullah mengakhiri atau menutup sembahyangnya selesai, kemudian membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar itu. Nah, itu Ibnu Abbas waktu itu sedang main di halaman masjid, nggak ikut sholat, anak kecil, ya. Nah, inilah kemudian yang dipakai dalil oleh para ulama bahwa mengeraskan bacaan zikir itu boleh. Dasarnya adalah Rasulullah setelah sholat membaca takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu kedengaran dari halaman itu, ya. Nah, keunggulan Sayyidina Abbas itu ketika Khalifah Umar, jadi Khalifah Umar menjadi Khalifah itu Ibnu Abbas juga masih kecil usianya, itu masih disebut anak-anak, cuman bareng, ya. Ketika dalam satu majelis ini Ibnu Abbas diajak oleh Khalifah Umar bin Khattab, apa komentar orang-orang yang lain? Oh, mau bahas agama kok bawa anak kecil? Nah, gitu ya. Kalau anak kecil seperti itu juga di rumah saya punya banyak. Nah, ini komentar orang-orang tentang Ibnu Abbas. Itu saya tidak mau dengar seperti itu. Akhirnya orang-orang tua, para sahabat ditanya oleh Sayyidina Umar, coba terangkan pada saya apa
apa maksud firman Allah? Ya, surah An-Nasr, apa lagunya? Surah Idza jaa wal fathu yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaban. Apabila sudah datang pertolongan Allah wal fathu, dan Mekah sudah dibebaskan dari orang-orang kafir, sudah menjadi muslim Mekah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi, dan kemudian orang-orang itu sudah berbondong-bondong masuk Islam. Ya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaban. Coba terangkan apa maksud ayat itu. Ya. Apabila sudah datang pertolongan Allah, Mekah sudah diislamkan, dan orang-orang sudah berbondong-bondong masuk Islam. Apa maksudnya? Itu Khalifah Umar menanyakan kepada orang-orang tua yang tadi minyak kepada, ya, satu pun nggak bisa yang menjawab. Karena nggak ada yang bisa menjawab, Ibn Abbas, tolong kamu tahu, terangkan pada orang-orang itu apa artinya ayat itu, maksudnya apa? Ibn Abbas menerangkan, ayat ini maksudnya adalah tidak lama lagi Rasulullah akan wafat. Udah meninggal kok. Bagaimana kok tahu? Kalau pertolongan Allah sudah datang, Mekah sudah diislamkan, orang-orang sudah masuk Islam seluruhnya, tidak ada kerjaan lagi bagi Rasulullah. Ya, kalau nggak ada kerjaan lagi Rasulullah, dia tinggal wafat. Maka ayat ini, kata Ibn Abbas, memberikan isyarat tidak lama lagi Rasulullah akan wafat. Baru yang lain bengong semua itu, Nangis. iya. Anak kecil itu pintar juga ya gitu. Ini keunggulan Sayyidina Abdullah bin Abbas, dapat menafsiri Al-Quran. Sahabat senior yang lain gak ada yang tahu, padahal dia anak kecil. Karena didoakan oleh Rasulullah, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, berilah dia kepahaman dalam agama dan ajarilah tafsir Al-Quran. Ini berkah dari doa Nabi. Oleh sebab itu kami menganjurkan siapa yang menjadi orang tua, punya anak, siapa yang menjadi guru, punya murid, jangan lupa mendoakan anak atau muridnya dengan doa Rasulullah seperti itu. Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Kalau anaknya banyak, kalau muridnya banyak, gurunya diganti menjadi hum, gitu. Allahumma faqihhum fid-din wa 'allimhum at-ta'wil.